Untuk yang tidak pernah ngomong, di unmute ya, di unmute. Oke? Kalau bisa di unmute. Nah, ini kan nanti giliran kalian kalau saya kasih kesempatan untuk bicara, baru kalian unmute ya. Ini di mute. Oke? Nah, sekarang kita masuk kan terakhir kita belajar perhitungan pH ya. Terutama pH untuk asam lemah. Nah, ini untuk pH asam lemah kita mulai dengan menghitung tabel APK. Nah, dari situ kita bisa menghitung pH-nya ya. Karena menghitung pH asam lemah, kita harus memakai konstanta kesetimbangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke autoionisasi air. Nah, ini ada gambar dari struktur molekul air, ya kan? Yang tengah ini adalah oksigen, yang putih ini adalah hidrogen. Nah, kenapa kita mau mempelajari eh, air sebagai pelarut? Karena eh, air ini termasuk pelarut universal ya. Pertama dia pelarut yang universal banyak digunakan dalam banyak hal. Makanya misalnya banyak reaksi itu ada dibuatnya dalam kurung aqueous. Nah, aqueous itu berarti fasa fasa berair gitu ya. Berarti dia pelarutnya adalah air. Nah, lalu yang kedua itu kenapa kita penting mengetahui autoionisasi air ini adalah air itu momen dipolnya besar. Nah, apa maksud momen dipol besar? Kalian lihat nih kan, oksigen adalah parsial negatif ya kan, sementara hidrogen adalah parsial positif. Nah, jadi akibat ini dia momen dipolnya besar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena si air ini dia momen dipolnya besar, akibatnya dia biasanya akan gampang melarutkan senyawa-senyawa ionik ya, karena air ini ada parsial positif, ada parsial negatif, jadi eh, tentunya senyawa-senyawa ionik itu lebih lebih suka berinteraksi dengan air ya. Nah, sekarang ada juga yang namanya konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik dari air ini biasanya besar ya. Nah, sehingga karena besar dia bisa ada eh, medan listrik dalam larutan. Karena ketika misalnya air melarutkan senyawa ionik, otomatis senyawa ionik itu akan eh, terdisosiasi menjadi eh, kation dengan anion. Nah, ini yang akan membuat akan adanya medan listrik ya, medan listrik. Oke. Nah, ini karena konstanta dielektrik. Nah, ini kita lihat sebenarnya autoionisasi air itu seperti apa. Nah, kalau kita punya H2O dia menjadi H plus dan OH negatif. Nah, kalau kalian lihat H2O-nya ini L dia, tapi H plus dengan OH negatifnya aqueous. Jadi dia larut ya. Jadi kation dengan anionnya itu akan larut. Nah, selama ini kita tahu konstanta Kw ya, K dari water ya, Kw dari air ini adalah eh, 10 pangkat negatif 14. Nah, tapi perlu kalian buat catatan bahwa 10 pangkat negatif 14 itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadinya berarti eh, konstanta kesetimbangan dari autodissosiasi air pada persamaan 8 ini adalah bergantung kepada suhu. Bergantung pada suhu. Tunggu. Kalian mau catat nggak? Saya asik ngomong dari tadi. Mau catat dari mana? Dari sini? Iya, Mas. Iya, Ya, Mas. oke, nanti bilang ya kalau udah selesai. Sorry, tadi saya ke kecepatan ngomong, jadi nggak berhenti. Oke, nanti kalau udah apa ya, infokan ke saya ya. Kalau udah selesai ya.
Sudah? Sayang ini? Sudah? Ya, Mem. Ini mau dicatat? Mau dicatat nggak? Mau, Mem. Oke, silakan. Hmm. Oh iya. Kalau udah selesai dibilang ya ke saya ya. Jadi rencana saya hari ini kita selesaikan kesetimbangan kimia supaya nanti Jumat dengan Senin depan kita masuk ke kesetimbangan fasa ya. Sudah? Oke. Sudah, Bentar, Mem. Belum? Oh, ada yang belum selesai? sudah, Mem. Tien belum ya, Tien? Udah? Oke. Nah, ini tadi saya udah jelaskan. Nah, reaksi 8 ini inilah yang kita sebut sebagai autoionisasi air ya. Jadi si air ya itu akan mengalami kesetimbangan dengan H plus dan OH negatif. Nah, ini KW-nya konstanta kesetimbangan dari reaksi 8 ini biasa 10 pangkat negatif 14. Nah, tapi setelah diteliti ternyata eh, KW-nya ini nilai KW-nya itu sebenarnya 10 pangkat negatif 14 itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Artinya suhunya berubah, nah, nilai KW-nya itu akan sedikit berubah gitu ya. Jadi dia bergantung kepada suhu. Sudah? Selesai? Sudah. Ya. Nah, ini kita lihat eh, PKW. PKW itu kan eh, negatif logaritma KW ya kan. Nah ini jadi PKW-nya ini kalau kalian lihat dia pada 25 derajat Celcius dia 13,99 atau hampir 14. Nah kalau kalian lihat kalau suhunya lebih rendah malah nilai PKW-nya adalah 14,95. Nah, semakin tinggi suhunya, semakin rendah nilai PKW-nya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa autoionisasi air ini adalah reaksi endotermik. Kenapa? Karena kalau makin makin rendah ini kan semakin mungkin dia terjadi. Nah, dia semakin mungkin terjadi pada suhu eh, yang lebih tinggi. Ini data di 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 apa namanya dipublish pada tahun 2006 oleh Bandura dengan Elfov ya Elfov. Nah, Elfov ini mengadakan penelitian bagaimana sebenarnya reaksi autoionisasi dari si air ini.
Udah? Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini nih plotnya kalau kalian lihat ya. Nah, ini berarti di eh, PKW tadi kita LN kan, misal kita ubah jadi KW lalu kita LN kan. Nah, lalu ini dia diplot, diplotnya terhadap seperti ya. Nah, hasilnya seperti ini garis lurus. Yang artinya gradien dari si garis lurus ini adalah entalpi. Nah, inilah dia eh, Van Hoff eh, grafik Van Hoff untuk auto ionisasi air. Ya, jadi dia garis lurus. Nah, dari garis lurus itu kita akan bisa dapat nilai delta H-nya. Ya. Nah, jadi di sini gradiennya kelengkungan, ya, maksudnya gradien itu eh, menunjukkan nilai entalpinya. Nah, entalpinya ini kalau kita misalnya hitung, ya, kita plot gitu ya. Nah, yang didapat itu delta HR, delta H reaksinya adalah 52,7 kilojoule per mol. Ya, 57 kilojoule per mol. Ini sebaiknya kalian, ini kan ya, kalian screenshot. Ini udah kalian screenshot nggak? Sudah, Udah? Mem. Hah? Sudah, Mem. Udah? Oke, udah ya. Lalu penjelasannya yang ini. Nah, jadi penjelasannya adalah gradiennya itu merupakan entalpi reaksi dari persamaan 8. Ya. Kalau udah selesai bilang ya ke saya ya. Sudah? Belum ya? Sudah? Udah, Mem. Nah, ya. Nah, sekarang berarti kalian lihat proses dari autoionisasi air itu adalah proses endotermik. Nah, jadi berarti eh, kemungkinan terjadinya proses autoionisasi air itu adalah jika suhunya lebih tinggi. Jadi di sini bisa disebut bahwa peningkatan suhu akan menyebabkan derajat disosiasi lebih besar. Ya. Nah, ini jadi ini memang ini konsepnya ya, konsepnya. Jadi apa namanya kan selama ini kita tahu oh ya auto ini KW itu adalah 10 pangkat negatif 14 gitu. Nah, yang perlu kalian catat sekarang 10 pangkat negatif 14 itu adalah nilai pada 25 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau nilainya lebih suhunya lebih besar, otomatis KW-nya lebih kecil ya. Oke? Selesai nih? Selesai, Mem. Oke. Nah, sekarang coba hitung ini.
berapa pH air netral pada 37 derajat Celcius. Nah, 37 derajat Celcius ini kan suhu normal tubuh manusia. Nah, jadi kalau definisi netral itu H plus, konsentrasi H plus eh, sama dengan konsentrasi OH negatif. Ya. Nah, jadi berapa pH? Berapa pH-nya? Coba kalian hitung coba. Kalian coba. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk coba kalian hitung, oke? Udah? Ada dapat jawabannya? Ada yang dapat? Eh, saya langsung jawab aja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan, yang kita gunakan itu adalah si ini. Nah, ini kan dari sini kan kita tahu kan eh, berapa apa namanya persamaannya. Nah, jadi kita tinggal masukkan eh, T-nya di sini. Ingat T-nya harus dalam Kelvin. Nah, kalau kita masukkan T-nya ke apa persamaan yang ini, kan? Jadinya yang kita dapat itu adalah kan LNKW ya sama dengan negatif 6338K dibagi 310 Kelvin karena 37 derajat Celcius adalah 310 dikurang 11,04. Nah, KW-nya ini adalah 2,12 dikali 10 pangkat negatif 14 ya. Nah, jadi ini adalah nilai KW pada 37 derajat Celcius. Ya, mau dicatat atau enggak ini? Iya, Mem. Takut, Mem. Udah ngerti kan? Dan udah ngerti kan bagaimana cara nyarinya ini kan? Udah ngerti belum? Jangan di ini ya, jangan ditunda. Oh nanti aja lah ngertinya nanti aja gitu. Jangan gitu ya. Usahakan sekarang nggak terasa ini ya. Kita udah mau deket. Ini kita udah pertemuan ke-13 ya. Nah, artinya kita hanya punya pertemuan 14, 15. Nah udah gitu kita udah UAS gitu. Jadi nggak bisa kalian. Oh nanti lah aku pelajari nggak. Jadi harus kalian mengerti sekarang gitu. Udah ngerti belum? Mem, boleh dijelaskan sekali lagi, Pak, Mem? Kan? Oke. Nah, ini kan kalau ditanyakan berapa eh, pH air netral gitu ya. Berapa pH air netral. Jadi pH air netral itu pada dasarnya adalah ditanya berapa ininya PKW-nya. PKW pada suhu 37 derajat Celcius ya. Nah, kalian kan lihat di sini bahwa untuk menghitung KW ya
itu bisa memakai persamaan ini. Jadi kalau kita ln KW, ya kan, lalu seperti, ya kan. Nah, ini kita dapat di sini sama dengan negatif 6.337,2K dibagi T dikurang 11,07. Nah, ditanya itu kan berapa pH-nya. Nah, jadi yang kita cari itu berapa KW-nya dulu. Nah, jadi sini kan ln KW negatif 6.337,2 dibagi 37 derajat Celcius ditambah 273 atau dibagi 300 eh, dibagi 301. Kalau nggak salah 301 tadi kan, ya, dibagi 301 310. Nah, dikurang 11,04. Nah, lalu hasilnya itu kita inverse ln. Nah, kita dapat 2,12 dikali 10 pangkat negatif 14. Nah, inilah KW-nya, ya, KW-nya. Nah, jadi pH-nya itu berapa pH-nya? Jadi kita dapatkan KW itu kan berarti kita tahu KW itu adalah konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Nah, jadi bisa kita buat H plus, ya, konsentrasi H plus itu adalah akar dari si KW, ya. Nah, akar dari KW itu adalah adalah 1,456 dikali 10 pangkat negatif 7 molar. Nah, kalau kita udah tahu berapa konsentrasi H plusnya ini, tentunya pH-nya tinggal kita negatif logaritma dari si konsentrasi H plus. Jadi dapatnya pH-nya adalah 6,84. Nah, selama ini kalau kalian pengertian pH netral itu berapa? pH netral. Biasanya 7, Mem. 7. Nah, ingat ya, pH netral 7 itu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ditanya berapa pH netral pada 37 derajat Celcius, nah kalian harus tahu berapa nilai KW pada 37 derajat Celcius agar kalian bisa akarkan. Nah, lalu kalian bisa hitung negatif logaritma dari si H plusnya, ya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa kalian bilang sama ini pH netral tuh 7, 7, 7. Nah, sebenarnya 7 itu pada suhu 25 derajat Celcius. Beda, beda suhunya, beda sebenarnya pH netralnya. Jadi bukan universal itu pH netral itu 7. Sebenarnya secara teori seperti itu. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah, Hah? Mem. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Oke. Nah, kalian ini udah selesai kalian catat? Belum, Mem. Belum, oke, coba dicatat. Nah, kalau sudah selesai baru kalian infokan ke saya biar kita lanjut ya, biar kita selesaikan kesetimbangan kimia hari ini. Nah, jadi eh, hari Jumat kita udah masuk ke kesetimbangan fasa ya. Sudah selesai nih? Sudah belum? Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, ini mau dicatat? Iya, Mem.
Belum ada info ya kita UAS-nya kapan ya? Belum ada ya? Sesudah Lebaran kali ya? Ada nggak info udah dari Kaprodi? Belum ya? Olivia Kalau mata kuliah umum, Mem, itu setelah libur Lebaran, Mem. setelah libur Lebaran. Kuliah umum itu apa aja? Agama gitu ya? Agama, bahasa Indonesia, Mem. Oke. Itu sesudah Lebaran ya? Oke. Oh, sebentar ya, Pak Jamal. Halo Pak, sore Pak. Iya Pak, udah lagi ngajar online saya Pak, lagi ngajar. Kenapa Pak? Sehat Pak, kenapa Pak? Heeh. Besok iya ada sih Pak, dari pagi sampai jam 11, lalu jam 2 Pak. Kenapa Pak? Ah, oh, oh, oh. Saya penuh Pak, jadwal saya besok Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Yuk Pak, yuk. Yuk. Oke, sorry ya, Pak Oja Malum nelfon. Udah selesai? Sudah, Mem. Ya, kita Sudah, lanjut ya. Mem. Pokoknya kita mau usahakan ini kesetimbangan kimia kalau bisa hari ini kita selesai gitu biar saya sempat juga kalian belajar kesetimbangan fasa. Karena kan UAS nanti eh, kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fasa gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini berarti kita tak lihat bahwa pH-nya kan kurang dari 7 ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Tapi dianggap netral. Kenapa? Karena memang pH 7 itu eh, netral pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi inilah buktinya bahwa memang autoionisasi air itu adalah sifatnya endotermik. Jadi endotermik artinya dia dia sebenarnya butuh energi agar autoionisasi itu bisa berlangsung ya. Jadi makanya semakin tinggi suhunya berbeda dia nilai dari KW dan PKW-nya ya. Nah, ini sebenarnya memang ini konsep ya, konsep. Jadi apa yang kita pelajari ini adalah eh, konsep. Jadi dia benar-benar teori gitu ya. Nah, coba kalian catat, kalian paham. Nah, kalian udah paham nggak ini sekarang autoionisasi air ini? Udah paham belum? Sudah lumayan. Udah, jangan lumayan, maunya paham gitu. Jangan jangan lumayan. Kalau lumayan kan berarti ada yang nggak pahamnya. Nggak pahamnya di mana, Stella? Hah? Nggak pahamnya di mana? Berarti, Mem, kan ini kan dikatakan kalau misalnya suhunya semakin tinggi, berarti nilai KW-nya itu akan semakin rendah ya, Mem? Nilai KW-nya iya semakin besar. Semakin kan KW kan kalau eh, kalau apa kan dia 10 pangkat negatif 14 pada suhu 25 derajat Celcius ya kan. Pas 100 derajat Celcius kan dia lebih semakin besar nilai KW-nya. Jadi derajat disosiasinya semakin besar gitu. Nah, jadi dia eh, semakin mungkin berlangsung kalau dia suhu tinggi gitu. Karena dia endotermik kan. Kalau endotermik suhu tinggi kan artinya kita menyalurkan energi ke reaksi tersebut gitu ya. Nah, kan kalian ingat beda dari endotermik dengan eksotermik ya kan? Iya, Mem. Berarti yang tadi itu yang semakin tinggi suhunya, yang makin rendah nilainya itu yang PKW ya, Mem? Tunggu dulu. Yang tadi ada di tabel, Mem, dia. Ya ini nilai PKW. Nah, PKW-nya Oh, semakin rendah, tapi KW-nya ya tentunya semakin besar karena kan KW itu kan negatif logaritma PKW, ya kan? Nah, jadi si KW-nya semakin tinggi. Oke? oke, Mem. Makasih ya, Mem. Oke. Nah, kita lanjut ya.
Ini nggak usah lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis basa lemah. Nah, hidrolisis itu berarti tetap juga reaksi air dengan basa. Nah, jadi di sini basa lemahnya itu kita lambangkan dengan A negatif, ya. Nah, A negatif ditambah H2O, dia mengalami kesetimbangan sehingga ada produknya AHA, asam lemah, dengan OH negatif. Nah, ya. Ini belum tahu asam lemah atau asam kuat, tapi asam lah ya. Nah, Kb ini adalah konstanta kesetimbangan dari hidrolisis si basa lemah tadi, ya. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang berarti Kb itu sama dengan Ha dikali OH negatif dibagi A negatif. Nah, itu adalah eh, untuk menentukan konstanta kesetimbangan reaksi hidrolisis dari basa lemah. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya jadi si H2O itu tidak terlihat kan di konstanta di rumus Kb. Nah, harusnya kan kalau tadi produk dibagi reaktan ya kan, reaktannya di sini kan ada H2O ya kan. Tapi Kb ini kan dia untuk reaksi hidrolisis basa lemah, kesetimbangan ionik ya, kesetimbangan ionik. Jadi kalau kalian lihat di sini H2O ini dia tidak masuk dalam ekspresi kesetimbangan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai senyawa murni. Nah, senyawa murni ya. Jadi berarti eh, dia satuannya adalah aktivitas ya. Jadi nggak bisa dalam bentuk konsentrasi. Nah, jadi makanya H2O tidak masuk ke dalam rumus Kb tadi ya, konstanta kesetimbangan dari basa lemah Pengen kayak kalian satu pikir. ya. Udah selesai dibilang ya ke saya, jadi kita lanjutkan. Sudah? Udah, Mem. Oke. Nah, jadi sekarang eh, kalau misalnya kan ada Ka. Ka itu kan untuk asam lemah ya. Kb untuk basa lemah. Nah, jadi kalau misalnya Ka kita kalikan dengan Kb, ya kan? Itu pada dasarnya adalah Kw. Nah, jadi kalau kita kalikan Ka dengan Kb, itu akan menghasilkan Kw.
Nah, sementara kan catatan Ka itu eh, adalah misalnya konstanta kesetimbangan untuk asam lemah. Nah, sementara Kb itu adalah konstanta kesetimbangan untuk basa lemah, ya. Jadi di sini eh, Ka dikali Kb itu pada dasarnya adalah Kw. Kw bukan maksudnya barang palsu ya, konstanta kesetimbangan, ya. Sudah selesai ini? Belum, Mem. Belum. Sudah. Sudah. Nah, jadi di sini coba kalian hitung ini. Jadi tentukan pH larutan untuk Kf, ya. Kf ini dia 0,150 molar. Nah, sementara Hf, ya, ini kan kalau Kf ini kan garamnya, Hf ini adalah asam, asamnya ya. Nah, pKa dari Hf adalah 3,17 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi coba kalian hitung dulu pH-nya. Ya, jangan lupa kayak mana, perlu pakai tabel APK atau tidak ini. Ya, perlu pakai tabel APK atau tidak. Kasih waktu ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Coba kalian kerjakan. Dapat? Ada yang dapat?
Oke, kita coba jawab sama-sama ya. Mungkin udah semakin sore, udah semakin nggak semangat kalian ya. Nah, jadi selalu gunakan tabel APK. Nah, tabel APK-nya itu awalnya adalah F negatif. Kenapa kan? KF katanya, berarti F negatif. Nah, lalu eh, yang produknya adalah HF dengan OH negatif. Nah, jadi ini kan udah sama dengan hidrolisis dari basa lemah ya. Hidrolisis dari basa lemah. Nah, jadi ini 0,150 lalu 0 dengan 0. Nah, sementara yang ini kan derajat disosiasinya adalah X, artinya kurang X ya. Nah, ini ditambah X, ditambah X. Nah, jadi berarti F negatifnya adalah pada saat kesetimbangan adalah 0,150 dikurang X. Nah, lalu sementara ini adalah X, lalu X. Nah, berarti kita menghitung X-nya pakai apa? Pakai rumus apa? Ini kan yang diketahui tadi apa? KA-nya ya. KA-nya. KA-nya adalah 3,17 PKA-nya. Nah, sementara ini kan sebenarnya ini KB kan yang diperlukan kan? Nah, bagaimana ini kita menghitungnya? Coba, ada yang bisa tahu nggak? Ini sebenarnya pelajaran kimia umum ya. Di kimia umum sudah disinggung ini ya. Ada yang tahu nggak? Coba. Hah? Ada yang bisa ngerjain nggak? Nah, kalau kita tahu pKa, bisa nggak kita hitung Ka-nya? Bagaimana kalau menghitung Ka dari pKa? Ini kan dari soal kita tahu apa? Dari soal kan kita tahu pKa. Nah, Ka-nya berapa? Kalau pKa-nya adalah 3,17, Ka-nya berapa? Bagaimana menghitung Ka-nya? Hah? 10 pangkat negatif 3,17. Oke. Nah, berarti eh, sekarang ini kita tahu pKa, tapi kan dari tabel APK kita ini kita tahu sebenarnya ini adalah hidrolisis basa lemah. Berarti yang kita butuhkan kan sebenarnya apa? KB ya kan? Nah, kalau kita tahu Ka, bagaimana kita menghitung KB? Nah, ini pada suhu 25 derajat Celcius dia. Jadi pasti lebih gampang ya, karena suhunya nggak berbeda. Suhunya 25 derajat Celcius. Tadi saya bilang apa? Kalau Ka dikali KB sama dengan KW mem. KW. Berarti KW pada 25 derajat Celcius berapa? KW pada 25 derajat Celcius berapa? 14. Itu PKW-nya kan. PKW dari pada 25 derajat Celcius adalah 14 ya. Nah, jadi KW-nya adalah Pangkat minus 14. nah, berarti KB-nya berapa? KB-nya. 1,8 kali 10 mem. Nah, jadi KB-nya adalah 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 3,17 ya. Nah, lalu ini sama dengan berarti X pangkat 2 dibagi 0,150 molar dikurang X. Nah, jadi bisa kita hitung. Nah, ini kan X-nya sangat kecil, kan KB-nya ini sangat kecil, ya kan? Nah, karena KB-nya sangat kecil, X yang ini bisa kita abaikan. Ya, nilai X akan sangat kecil. Jadi ini bisa kita abaikan. Nah, karena itu kita dapat X-nya itu adalah 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Nah, jadi berarti si X-nya ini
Kalau dari tabel APK bisa kita anggap sebagai konsentrasi OH negatif. Nah, ya kan? Pertanyaannya tadi apa? Berapa pH-nya, pH larutannya? Nah, berarti kalau kita tahu konsentrasi OH negatif, kita dapatnya apa? pH atau pOH? pH atau pOH? pOH dulu, Mem. pOH dulu kan? Nah, jadi kalau kita tahu, ini kita tahu OH-nya, kita bisa dapat berapa pOH-nya? 5,83. Nah, berarti berapa pH-nya? 8,7 Mem. Nah, jadi 8,17 ya. Nah, 8,17. Oke? Pasti kalian bingung ini. Bingung ya? Saya melihat muka-muka bingung ini, Hah? Ya, Mem. Di mananya bingung? Di mananya? Di mananya bingung? Ayo. Hah? Di mananya bingung? Ini coba dari sini kan, dari tabel APK. Karena kan tadi dari soal apa? Soalnya bilang berapa pH larutan KF. Nah, berarti kan KF-nya ini kita larutkan dalam air, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan HF ditambah OH negatif. Nah, ya kan? Nah, tapi kan KF-nya itu bisa kita buat jadi F negatif, ya kan? Kalau dia larut dalam air kan, dia terdisosiasi dari kation dengan anion. Nah, jadi F negatif. Nah, F negatif tadi kalau menurut pelajaran kita ini kan adalah hidrolisis basa lemah. F negatif ini adalah kita anggap sebagai basa lemah. Nah, jadi kalau kita buat tabel APK-nya, ya kan, ini X kuadrat, ya kan, X dikali X dibagi 0,150 dikurang X itu, dia adalah KB, bukan KA. Sementara dari soal, yang kita ketahui adalah PKA. Nah, makanya tadi kan saya singgung. Kan ada saya singgung tadi kan, kalau sebenarnya KW itu adalah KA dikali KB. Artinya apa? Kalau KA kita ketahui, otomatis kita bisa hitung berapa KB-nya. Nah, jadi caranya tadi kan kita hitung bagaimana? Kita hitungnya ya tentunya 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 3,17. Nah, ini sama dengan si X kuadrat. Nah, ini yang ini kita dapat dari rumus APK, tabel APK. Ya, jadi dapatnya bagi 0,150 dikurang X. Nah, jadi terus KB ini kan nilainya sangat kecil. Nah, jadi otomatis kan X-nya kecil. Kalau X-nya kecil kan yang ini dikurang X yang sangat kecil nggak ada artinya kan. Jadi lebih tepat dia jadinya X kuadrat dibagi 0,150 sama dengan ini. Nah, makanya X-nya ini kita dapat 1,49 dikali. Oke. Oke. Nah, ini jadinya X-nya sama dengan 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, tapi ini kan masih konsentrasi OH negatif. Bukan konsentrasi H+. Nah, tapi dari sini kita bisa hitung berapa konsentrasi H+, atau kita bisa hitung langsung berapa pOH-nya. Nah, pH-nya tinggal 14 kita kurang dengan pOH. Jadi makanya dapat di sini pH-nya adalah 8,17 ya. Oke. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas belum? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Semua sudah jelas kan? Bukan hanya Mita yang sudah jelas kan? Ini udah dicatat. Sudah, Mem. Oke. Nah, ini mau dicatat? Sudah. Mau, Mem. Oke. Iya, Mem. Pelan-pelan coba kalian pahami supaya kalau nanti ada keluar seperti ini,
soal, kalian bisa kerjakan, ya. Sudah? Selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, ini berarti kan bisa either ya, bisa kalian cari POH-nya, lalu 14 dikurang POH, nah, bisa juga cara seperti ini ya. Hasilnya tetap akan sama ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, Nah, ini catatannya. Jadi catatannya itu memang dalam soal itu kan dia garam ya, garam. Nah, tapi garam itu dia itu sebenarnya agak basa. Nah, karena itu F negatif itu kita bisa sebut sebagai basa lemah. KF-nya sendiri adalah garam, tapi anion dari si KF itu, which is F negatif, dia adalah basa lemah. Nah, jadi makanya soal tadi menggunakan Kb yang merupakan konstanta hidrolisis dari basa lemah ya. Nah, lalu kita masuk di sini yang namanya buffer, larutan penyangga. Nah, buffer ini ya adalah larutan yang dapat mengontrol pH ya. Nah, biasanya buffer ini dia mengandung asam lemah dan basa konjugatnya. Ya, asam lemah dan basa konjugatnya. Jadi kalian sebenarnya udah pelajari ini nih ya di kimia umum ya. Ingat nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada Mem. Jadi udah pelajarin ini di kimia umum. Nah, ini kita sekedar mengulang gitu ya. Sudah selesai? Belum?
Sudah? Nah, ya. Nah, sekarang eh, kalau buffer itu perhitungannya, nah, kita bisa menggunakan tabel APK ya, pakai tabel APK. Tentu saja. Nah, ini contohnya. Satu contoh ini baru kita akhiri ya. Nah, ini berapa pH larutan dari siapa ini yang eh, lupa makan gitu. Diandra, coba di unmute ininya, di mute coba ya. Oke. Nah, nah, jadi coba ini bagian terakhir sebelum kita akhiri ya. pH larutan dari KF yang dimana molaritasnya adalah 0,150 dan 0,250 HF. Nah, ingat tadi buffer apa? Campuran dari asam dan basa konjugatnya. Benar nggak ini kan? Nah, campuran dari asam asam lemah dan basa konjugatnya. Nah, kalau dari soal ini tadi kan asamnya adalah HF, basa konjugatnya adalah F negatif, ya. Jadi gimana kita menghitungnya ini? Tadi ini di sini clue-nya adalah kita menghitungnya menggunakan tabel APK. Ya, tabel APK. Jadi gimana ini cara menghitungnya? Saya langsung tunjukkan aja ya, biar kita menghemat waktu ya. Oke, nah jadi awalnya kan tadi HF-nya berapa? HF-nya adalah, KF-nya adalah 0,150. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan HF, H plus, F negatif ya. Ini 0,250. Kenapa? Ini indahnya saya akan. Jadi bilang mute. Dibuang Oke, dibuang siapa yang ribut? Coba diituin dulu, di mute dulu. Nah, jadi HF ini ya kan 0,250. Lalu ada perubahannya negatif X. Nah, pada saat kesetimbangan adalah negatif X. Nah, sementara eh, F negatifnya, ini tadi bahasa konjugatnya, KF-nya, dia 0,150. Nah, dia di sini karena dia pada produk ya, nah dia jadinya plus X. Nah, si H plusnya juga plus X. Jadi ada dua dia. Jadi ada HF-nya 0,250 dikurang X. Nah, sementara H plusnya X. Nah, F negatifnya adalah 0,150 ditambah X. Nah, ya. Jadi ini adalah larutan penyangga atau buffer yang merupakan campuran antara asam lemah dengan basa konjugatnya. Ini kan HF-nya ini asam lemahnya, F negatif ini adalah basa konjugatnya. Ya, sudah selesai dicatat? Biar kita lanjut. Sudah? Oke. Oke, nah ini kan berarti kita bisa buat Ka itu adalah H plus dikali F negatif dibagi HF. Nah, dia kan tadi dari soal sebelumnya kan kita tahu Ka-nya itu adalah 10 pangkat negatif 3,17. Nah, ini berarti X dikali 0,150 ditambah X dibagi 0,250 dikurang X. Nah, jadi berarti nanti kan kita dapat persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat, jadi kita bisa menghitung nilai X-nya, ya, nilai X-nya. Kalau udah selesai dicatat, bilang ya.
Sudah, Mim. Sudah ya. Nah, lalu berarti di sini pH-nya kalau kita hitung X tadi, kita dapat sama dengan 0,00111 molar. Nah, kalau kita dapat sudah si X-nya segini, kita bisa hitung pH. Nah, jadi pH dari larutan tersebut adalah 2,95 ya. Sudah? Selesai? Selesai, Mem. Hah? Selesai? Sudah, Mim. Oke. Nah, saya rasa sekian. Berarti kita sudah selesai untuk bagian dari kesetimbangan kimia, kan? Nah, nanti kita hari Jumat kita akan mempelajari tentang kesetimbangan fasa ya. Nah, mudah-mudahan hari Jumat kita bisa luring lagi ya. Eh, Nah, kemarin Jumat lalu kan karena bolak-balik mati lampu, padam lampu, saya nggak confident jadinya, saya takut. Jadi makanya kita online kan. Hari ini saya kebetulan ada kerjaan, makanya harus online ya. Oke, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai jumpa hari Jumat ya. Oke, bye.